Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, ini kata Tuhan Yesus kepada, maka itu saudara introspeksi dirilah ketika jemaat saudara lari semua. Ada sesuatu yang salah. Karena orang tidak bisa lagi kita halangi untuk memilih apa yang mereka anggap benar dan baik. Salam saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari-hari ini viral ya, yang menanggapi tentang Pendeta Philip Mantopa yang melakukan KKR di Kupang. Dan mungkin banyak orang yang bertobat, saudara ya. Sehingga di YouTube banyak tanggapan-tanggapan ya, dari para YouTuber Kristen juga yang seolah-olah saudara ya. Lalu mulai terkesan menghakimi saudara ya, menganggap bahwa bahasa rohnya bahasa roh. Lalu mulai membuat judul-judul mencuri jemaat ya. Dan banyak lagi ya. Bahkan saya pun pribadi ya, beberapa ya dari oknum-oknum ya, sepertinya dari Reform, karena memang yang kita lihat ya mereka saudara, karena ada seorang hamba Tuhan besar yang terkesan dari mimbarnya itu hanya meremehkan golongan lain ya. Nah, benarkah apa yang dilakukan oleh khususnya karismatik atau Pentakosta itu bahasa rohnya itu bahasa roh palsu? Apakah tidak alkitabiah saudara? Dan ketika orang melakukan KKR, apakah itu bisa dikategorikan bahwa mencuri jemaat saudara ya? Ini adalah narasi-narasi dari mereka yang memang didasari kalau menurut saya sakit hati saudara ya. Kenapa? Mereka hanya iri dengan pelayanan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Tentu saja orang akan memilih dan menilai apa yang mereka anggap baik, tanpa kita harus mempromosikan diri kita bahwa kita adalah hamba Tuhan yang benar. Orang akan menilai dan melihat dari buahnya. Seperti kata Tuhan Yesus, dari buahnya lah kamu melihat. Ya, apa yang mereka lakukan seperti Mbah Muri, ST, dan ada channel-channel yang lain yang terkesan hamba-hamba Tuhan yang lain saudara, itu menurut saya hanya menunjukkan dan membuat diri mereka secara tidak sadar itu ya. Saya takutnya firman Tuhan ini berlaku atas mereka ya. Di dalam Matius 15 ya, ayat 1 sampai 20 saudara, tapi saya tidak akan membaca keseluruhan. Judulnya adalah Perintah Elohim dan Adat Istiadat Yahudi. Di dalam ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Ini kata Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Mereka beribadah tetapi ajaran mereka adalah ajaran manusia, doktrin manusia. Ya. Tidak ada kesungguhan hati. Yang mereka ajarkan adalah bagaimana hamba-hamba Tuhan yang lain. Apa sih untungnya saudara? Dan ketika hamba-hamba Tuhan itu melakukan pelayanan mujizat, ya, salahnya di mana saudara? Ya, orang akan memilih sesuatu yang lahir dari Tuhan yang benar, itu pasti akan bertahan. Maka itu saudara introspeksi dirilah ketika jemaat saudara lari semua. Ada sesuatu yang salah. Karena orang tidak bisa lagi kita halangi untuk memilih apa yang mereka anggap benar dan baik. Semua orang sudah pintar, saudara, melihat bagaimana hamba Tuhan yang benar, bagaimana ajaran yang benar. Sudah mulai menggunakan pikiran mereka. Nah, kalau di mimbar kita hanya menggunakan narasi-narasi dan mencela pelayanan yang lain, jangan-jangan kita termasuk golongan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kita beribadah tetapi percuma. Kenapa, saudara? Ajaran manusia, ya, mabuk teologi, lewat Alkitab, isi Alkitab, saudara.
Alkitab berkata, doakan orang, sembuhkan orang, kata Yesus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu kan firman Tuhan. Bahasa roh, apakah bahasa roh tidak lagi berlaku? Saudara, berlaku sampai saat ini. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Bahkan Rasul Paulus sendiri berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kalian semua. Artinya apa? Bahasa roh itu masih berlaku. Lalu bagaimana kita bisa menilai bahasa roh ini bahasa roh palsu? Ya, hanya hamba Tuhan itu sendirilah yang mengukur dengan Tuhan. Dan tentu kalau itu dibuat-buat, maka dosanya dia tanggung sendiri. Tidak usah kita saling menghakimi dan tidak usah kita menilai. Bahasa roh itu tidak bisa dinilai, saudara. Kesembuhan tidak bisa dinilai dari manusia. Tetapi ketika orang itu sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia mendapat anugerah, mujizat bahasa roh itu bisa terjadi. Ya. Jangan cuma iri, saudara. Khususnya pendeta-pendeta yang hanya nyinyir. Ya. Kasihan sekali hidup kalian. Ya, cari-cari sensasi. Kasihan sekali. Apalagi status sebagai hamba Tuhan seperti itu. Juga mereka yang channel-channel menggunakan kata-kata Kristen, tetapi sangat memalukan mereka. Hanya mencela, hanya cari video-video yang bisa ditanggapi, kemudian mereka mencari sensasi. Mulai tidak ada untungnya. Kasihan sekali hidup kalian. Ya, jangan sampai firman Tuhan ini terjadi buat kalian. Katanya percaya, beribadah, tetapi hatinya menjauh. Ya, mulut doang mengaku percaya. Biarlah apa yang saya sampaikan ini ya minimal bisa menyadarkan mereka ketika melihat bahwa ia memang benar tidak baik. Marilah kita saling mendukung. Kita adalah tubuh Kristus, saudara. Berbeda-beda tetapi satu tubuh Kristus. Marilah kita saling membangun. Justru jangan saling mencela satu dengan yang lain. Silakan saudara share untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.